Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tetap taat. Meski kehidupan kami seringkali tidak mampu kami mengerti dengan baik. Taat dan setia kepadamu, kehendak-Mu. Meski seringkali kami tahu betapa beratnya perjalanan hidup kami. Berkati kami dan buka mata kami untuk setia kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, hidup itu paradoks. Tidak pernah hitam dan putih. Tidak pernah hanya dua warna. Tapi berwarna-warni. Ada abu-abu, ada gelap, ada biru, ada merah, ada putih. Dan campuran dari semua warna-warna dasar itu. Dan kita tidak mampu mengertinya. Tidak mampu memahaminya. Konstruksi kehidupan kita yang seringkali sungguh-sungguh tak dapat kita mengerti dengan baik. Itulah paradoks kehidupan yang seringkali tampaknya biasa-biasa saja, tapi saling bertentangan, saling konflik. Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak martir, kanak-kanak Yesus. Di mana begitu banyak orang dikorbankan karena seorang raja yang ketakutan kekuasaannya dihabiskan. Herodes. Dan itulah yang terjadi. Maka ketika orang Majus ini datang dan kemudian pergi tanpa pamit, maka Herodes merasa gentar, merasa takut, merasa cemas. Lalu menghabisi semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah di daerah Bethlehem. Saudara, inilah kehidupan. Yesus datang di saat juga bangsa Yahudi sedang berada dalam penjajahan. Yesus disalibkan juga ketika Pilatus pemimpin Romawi yang ada di Yerusalem. Yesus datang dalam situasi dan kondisi di mana kekerasan, kekejaman, ketidakadilan, ketidakdamaian terjadi. Dan Yesus berada dalam kondisi, dalam background dan latar belakang seperti itu. Tetapi kita perhatikan bagaimana Yesus keluar dari situasi seperti itu, tidak terpaku kepada kehancuran, ketidakberdayaan, kekerasan, kekejaman. Dia justru memutuskan tali-tali dan benang ruwet kehidupan manusia itu. Justru dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia bukan melawan, bukan menghancurkan, tetapi mengorbankan dirinya sendiri. Supaya orang lain dibebaskan dari belenggu itu dan menghancurkan kuasa dosa. Dan itulah yang membedakan Yesus dengan pemimpin agama lain. Yesus menghancurkan kuasa dosa, kuasa maut yang membuat manusia terperangkap dalam lingkaran setan, dalam lingkaran kejahatan. Dengan mengorbankan diri. Dan itulah Yesus kita. Memberikan damai. Maka ketika tidak ada damai, berikan damai. Tidak ada cinta kasih, berikan cinta kasih. Ada kebencian, berikan cinta kasih. Itu ajaran murni Yesus dan ajaran murni dari Allah. Dan itulah Allah datang dengan segala kemurnian pengajarannya diberikan kepada manusia dan manusia supaya hidup seperti itu. Bila tidak akan terjadi lingkaran setan yang mengerikan, mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa dan seterusnya. Dan itu terjadi dalam sejarah bangsa Israel dan sejarah dunia sekarang. Ketika kita diperlakukan tidak adil,
maka kita harus membalas lebih besar daripada yang kita diperlakukan. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita justru memberikan keadilan, memberikan cinta kasih, memberikan damai. Saudara, itulah yang kita bisa pelajari dari pesta orang kudus ini, paradoks kehidupan. Kita berada dalam situasi seperti itu. Demikian juga dengan pengalaman kemanusiaan kita. Ketika orang mengeluh, ya, terus-menerus penderitaan itu yang tanpa akhir dalam tanda petik, ya, diperlakukan KDRT oleh suami, ya, ketidakberdayaan sang wanita, sang ibu karena situasi keluarga, bahkan situasi suami yang tak henti-hentinya selesai. Sekali lagi paradoks kehidupan. Dan seringkali kita ingin marah, kita ingin kecewa, kita ingin balas dendam. Tapi sebagai orang Katolik, justru kita diajak, ya, sekali lagi, bahwa mereka lah orang-orang seperti itu yang seringkali menjadi guru kita dalam kesucian. Guru pahlawan-pahlawan hidup kita. Supaya kita dapat mengampuni, memaafkan. Dan itu terjadi pada Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Sungguh sesuatu yang hampir tidak mungkin kita mengerti dengan baik. Tetapi itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Titik, tidak ada koma. Semoga pada pesta kanak-kanak kudus ini, kanak-kanak suci ini, martir suci ini juga mengingatkan kita akan begitu banyak korban, ya, bayi-bayi yang dikorbankan, ya. Bayi-bayi yang dikorban, sekali lagi, aborsi karena kesenangan orang tua, karena mereka tidak peduli dengan nyawa dan hidup manusia. Itulah saudaraku terkasih, kita doakan juga supaya bayi-bayi ini disucikan, dimurnikan, dan kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penebus. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita, supaya kita tetap tabah dalam paradoks kehidupan yang tidak mungkin kita mengerti dengan kepala kita. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bayi-bayi yang dikorbankan, ya, oleh orang tua mereka. Dan kita mohon rahmat supaya mereka sungguh-sungguh mengalami Yesus, pemurnian, dan kembali kepada Bapa dan Bunda Maria merangkul mereka semua. Berkat Tuhan melimpah atas diri kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.